Surat An-Naba juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma dari apa? Yatasaalun saling bertanya mereka. Jadi orang Quraisy satu sama lain itu saling bertanya. Nah, mereka itu bertanya dari apa? Oh, jadi kata amma ini berasal dari an dan ma. Nun matinya diidghamkan ke huruf sesudahnya, yaitu mim, sehingga dibaca amma. Yatasaalun ini maknanya saling bertanya mereka, orang Quraisy. Dari apakah orang Quraisy saling bertanya? Jawabnya anin nabai, dari kabar atau dari berita al-azim yang besar. Mereka bertanya tentang kabar yang besar. Kabar yang besar ini adalah bisa dimakna hari kiamat, juga bisa dimakna Al-Quran. Jadi anin naba'il azim min amril kiamah. Jadi ada yang menjelaskan mereka saling bertanya tentang urusannya kiamat. Kiamat ini artinya adalah terjadi, berdiri atau terjadi. Jadi mereka merasa aneh, masa dunia yang begitu indah, ya, ada manusia, ada binatang, ada tanaman, ada langit, bumi, dan lain-lain, masa semuanya akan hancur. Qala Qatadah wa Ibnu Zaid an-naba'ul azim al-ba'tsu ba'dal maut. Ada juga yang menjelaskan naba'in azim ini adalah hidup lagi setelah mati. Ya, hidup lagi setelah mati. Masa orang sudah mati mau dihidupkan kembali. Waqala Mujahid huwal Qur'an. Nah, kalau menurut Mujahid, ini seorang tabi'in, nah, kabar yang besar atau berita yang besar itu adalah Al-Quran. Alladzi yang hum mereka fihi di dalam alladzi iku mukhtalifun, orang-orang yang berselisih. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Jadi mukminun wa kafirun. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Jadi ba'duhum yusaddiqu wa ba'duhum yukadzibu. Jadi sebagian mempercayai kebenaran Al-Quran tentang terjadinya kiamat, sebagian lagi tidak percaya. Kala jangan begitu, jangan begitu. Jadi mal amru kama yas'umu haula il musyrikun. Itu kalau dalam tafsir Tobari. Jadi perkaranya itu tidak sama dengan apa yang dianggap oleh orang-orang musyrik. Artinya apa?
orang musyrik tidak percaya kalau orang mati nanti bisa dihidupkan kembali. Ya, orang musyrik juga tidak percaya kalau Nabi Muhammad diberi wahyu kitab Al-Quran. Orang musyrik juga tidak percaya kalau besok akan terjadi hari kiamat. Lah kenyataannya itu tidak seperti yang mereka anggap. Artinya bangkit dari kubur itu betul-betul terjadi, kiamat ya akan terjadi, Al-Quran juga betul-betul dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Saya lamun akan mengetahui merekanya orang musyrik. Perkaranya ya tidak seperti yang dianggap oleh orang-orang musyrik itu. Dan kelak mereka akan tahu sendiri apa yang mereka tidak percaya akan menjadi kenyataan. Tuma kemudian kala jangan begitu. Nah, ini sebagai takkid ayat sebelumnya. Jadi kata summa ini juga pemberitahuan bahwa ancamannya nanti juga lebih besar kalau tidak percaya. Ya. Kala jangan begitu. Di summa kemudian kala jangan begitu. Saya lamun akan mengetahui mereka orang-orang musyrik. Kemudian Allah menjelaskan, alam naj'al apakah belum menjadikan kami Allah al-ardo pada bumi mihatan sebagai alas. Alas di sini alas bahasa Indonesia ya. Kalau alas bahasa Jawa namanya hutan. Kalau alas bahasa Indonesia ini ya alas ini. Jadi begini, kalau dunia atau alam semesta ini hancur, ya bisa terjadi. Karena Allah sendiri mampu menciptakan alam semesta. Kalau menciptakan saja mampu, apalagi menghancurkan, ya lebih mampu. Ya kan? Tapi bagi Allah sama saja, sama-sama mampunya. Terus Allah mengatakan alam naj'alil ardo mihata, bukankah kami sudah menjadikan bumi sebagai alas? Jawabnya, iya. Jadi semuanya itu hidup di atas bumi, beralaskan bumi. Manusia yang hidup di atas bumi, binatang yang hidup juga ada di atas bumi, semuanya ada di atas bumi. Lah Allah menjadikan bumi sebagai alas itu loh, mampu. Lah kalau nanti kiamat bumi dihancurkan, Allah juga mampu. Allah menciptakan saja mampu, masa menghancurkan tidak mampu. Wal jibala dan pada gunung autadan, pada autadan itu patok. Jadi patok itu pasak. Jadi agar bumi itu tidak terjadi gempa, Allah menciptakan gunung. Jadi likaila tatoribul ardu bikum. Jadi agar bumi itu tidak goncang
tidak gempa, Allah menciptakan gunung. Jadi gunung itu fungsinya sebagai menetapkan bumi, sebagai patoknya bumi agar bumi tidak gempa. Nah, buktinya betul kalau ada gunung meletus, biasanya ada gempa karena patoknya terganggu. Ya. Jadi kalau ada gunung biasanya juga ada gempa, gempa vulkanik namanya. Jadi fungsinya gunung itu oleh Allah dijadikan agar bumi itu bisa tenang, tidak bergerak, tidak gempa, sehingga manusia bisa hidup nyaman di atas bumi. Kalau misalnya gempa, ya gedung-gedung yang tinggi itu hancur. Nah, manusianya tertimpa reruntuhannya itu ya terus mati kan gitu kan.